Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat 21, media informasi dan edukasi, channelnya para guru Indonesia. Channel yang komitmen dan konsisten berada di garis yang menyampaikan informasi valid dan konsisten melawan berita hoax, Bapak Ibu. Oke, di video kali ini kita akan membahas atau mengetahui ya, terkait 5 target atau 5 rencana kebijakan Menteri Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi Menteri Pendidikan kita yang baru untuk jenjang dasar dan menengah, Profesor Abdul Muti, itu sedang merencanakan 5 program. Yang pertama adalah mengkaji ulang ujian nasional, sonasi, dan kurikulum merdeka. Ujian nasional sudah hilang, sudah tidak ada lagi sejak beberapa tahun terakhir ya. Kemudian sonasi ini masih pro kontra di masyarakat. Kurikulum merdeka termasuk di kalangan guru itu masih juga belum bisa diterapkan secara maksimal ya. Dan ini akan dikaji ulang Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Menteri beberapa waktu yang lalu. Itu referensi informasinya Bapak Ibu bisa dapatkan ya di sini di berbagai media nasional ya. Ada dari Detik ya, Mendikdasmen Abdul Muti akan kaji ulang kurikulum ya, dan dari Tribun, dari Kompas juga ada. Abdul Muti sebut kurikulum kurikulum merdeka, sonasi ya, dan ujian nasional akan dikaji Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Pak Menteri akan membangun hubungan kerjasama, menjalin kerjasama ya seperti itu, dengan PSSI untuk sekolah pengembangan bakat. Ini menarik nih Bapak Ibu, jadi akan ada kolaborasi rencananya dengan PSSI yang dipimpin oleh Pak Ketum Pak Erick Thohir ya. Ini berbagai informasi referensinya kami tampilkan, Bapak Ibu bisa dalami lebih lanjut ya, sebagai penguat apa yang kami sampaikan, bahwasanya yang kami sampaikan ini memang valid dan sumbernya ada, dan juga dimuat oleh media-media nasional, Tribun News ada, Republika ada, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, Kementerian Pendidikan akan mengkaji format sekolah unggul terintegrasi. Ini linear dengan program yang sedari awal disampaikan Pak Prabowo ya, terkait sekolah unggul di setiap kabupaten ya, kalau tidak salah. Nah, ini akan dilaksanakan juga. Ini referensinya Bapak Ibu bisa baca lebih dalam ya, terkait poin ini. Ini dari Antara ada, dari Kompas ada ya. Mendikdasmen format sekolah unggul ya, masih dalam proses kajian. Kemudian yang keempat adalah ini khusus guru nih, yang meningkatkan kualitas guru. Jadi Menteri Pendidikan juga akan tetap fokus pada peningkatan kualitas guru. Peningkatan kualitas guru jadi fokus utama. Ini dimuat di Antus ya, dari media-media nasional lainnya juga tetap ada. Sudah ada ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, ini khusus guru lagi, meningkatkan kesejahteraan guru. Jadi kualitas ditingkatkan, juga kesejahteraan ditingkatkan. Ini dua poin yang selalu berjalan sepaket ya, kualitas dan kesejahteraan. Oke, ini referensi informasinya Bapak Ibu untuk penguat apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya memang itu diprogramkan oleh kementerian ya. Dari Berita Satu ada, dari Detik ada, Kompas juga ada Bapak Ibu. Kompas ini gaji guru akan naik 2025. Nah, ini 5 program yang direncanakan oleh kementerian Bapak Ibu. Seperti apa tanggapan Bapak Ibu? Silahkan dicantumkan di kolom komentar. Pemerintah, dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya. Dan itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius kan, karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah ASN, yang dia adalah PNS, ada juga ASN yang P3K, dan juga ada mereka guru-guru honorer, baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana, dan karena itu kita harus melihat masalah ini dengan sangat hati-hati, dengan sangat seksama sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut kesejahteraan guru itu. Pak Bumuti, terkait dengan zonasi, kebijakan zonasi apakah dilanjutkan atau dievaluasi Pak? Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya, semua harus kita kaji. Karena kan juga plus minus ya, banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra. Tapi tentu saja
semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa. Karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari rekan-rekan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Saya berusaha selama memimpin kementerian ini untuk menjadi menteri yang banyak mendengar. Saya kan selama ini banyak ceramah, mungkin nanti saya banyak mendengar, tidak banyak ceramah. Terkait dalam pendidikan ada wajib belajar 13 tahun. Nah, dengan ada pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar Khusus itu tuh apa sih target dari pendidikan dasar kita? Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting, tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Ya, untuk wajib belajar kan 12 tahun nih. Sekarang ada di MK itu kan digugat bagaimana swasta juga Iya, semakin betul. didukung, dan wajib belajar Betul. berkualitas itulah yang sekarang ini sedang jadi tantangan kita. Karena Pak itu Prabowo punya pesan khusus. tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat, karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terkait kurikulum Merdeka seperti apa? Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Prof. Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan, nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan.